Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 33. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat
sampai kamir seluruhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keluarga sebagai benih kerajaan Allah. Keluarga adalah pilar masyarakat dan gereja. Keberadaannya sangat penting karena tanpa keluarga tidak akan ada fondasi yang kuat bagi masyarakat dan gereja. Dalam keluarga, seseorang dilahirkan dan dididik untuk mengenal dan meyakini nilai-nilai dan kebajikan. Melalui sakramen pernikahan, gereja menghantar keluarga menjadi gambaran keluarga Allah di dunia. Namun dewasa ini, kita menyaksikan begitu banyak keluarga yang hancur karena egoisme dari suami atau istri yang mendewakan keinginan dan agenda pribadinya. Dengan demikian, perceraian, perselingkuhan, dan kekerasan berkuasa penuh menodai, bahkan meluluh lantakan keluarga. Saudaraku terkasih, Rasul Paulus dalam bacaan pertama memperingatkan jemaat di Efesus untuk memelihara keluarga mereka dengan menekankan kasih Kristus sebagai dasar. Dalam kasih, setiap istri hendaknya mentaati suami seperti jemaat mentaati Kristus sebagai kepala gereja. Sebaliknya, seperti Kristus yang mengasihi jemaat, hendaklah suami mengasihi istrinya. Kuasa kasih menjadi kekuatan yang mengikat kesatuan keluarga dan penangkal segala usaha si iblis yang memecah kesatuan dan keutuhan keluarga. Hanya kasih yang membuat suami dan istri merendahkan diri dan bersabar, serta setia bahkan berkorban demi keutuhan dan kelestarian ikatan keluarga sebagai sakramen kasih Allah yang abadi. Hanya rumah tangga yang hidup harmonis dan damai akan menjadi benih kerajaan Allah seperti biji sesawi. Di sanalah tempat menyemaikan kasih dan damai. Keluarga demikian menjadi tempat setiap anggotanya, teristimewa anak-anak mendapatkan tempat bernaung, karena di dalamnya mereka mengalami dan menemukan damai sukacita dan kerukunan, serta keselamatan yang dikehendaki Kristus. Pantaslah gereja dan masyarakat berdoa dan berharap agar suami dan istri mengedepankan nilai-nilai seperti kerendahan hati, pengorbanan dan toleransi terhadap segala perbedaan sikap yang muncul. Kesediaan berkorban akan memampukan suami istri mengatasi egoisme dan cinta diri yang dapat membahayakan rumah tangga. Kesediaan berkorban adalah meterai kasih yang mereka ikrarkan sebagai janji pernikahan mereka. Semoga demikian. Amin.